tempat duduk masing-masing. Dengan sikap doa, kita mau mengarahkan pandangan kita atau hati kita kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta khalik langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam pertolongan penghiburan Roh Kudus. Amin. Ku
Jika kami memandang atau melihat segala masalah yang ada di depan kami, itu membuat kami gentar, membuat kami takut. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan. Begitu banyak berkat-berkat Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hanya di situ saja Tuhan. Segala masalah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan, kami datang untuk memuji Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Sucikan, kuduskan layanan kami. Begitu banyak pelanggaran kami yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Setiap kami sudah di tempat ini, biarlah kami semua mau fokus kepada Tuhan, mau tertuju hanya kepada Tuhan. Segala beban kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala harapan kami letakkan ke dalam kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang akan melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi pujian kemuliaan di
Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami datang beribadah kepadamu. Tuhan membaca atau mengetahui hati dan pikiran kami. Biarlah kami fokus kepada Tuhan. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan atau disampaikan kepada setiap kami. Dan jadikan kami pelaku daripada firman Tuhan. Untuk hamba sendiri Tuhan, hamba mohon pengurapan yang baru. Hamba tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga pelaku daripada firman Tuhan ini. Tidak hanya sebagai pemberita tetapi menjadi orang yang menerapkan firman Tuhan yang disampaikan, supaya kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Karenanya waktu ini kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada baiknya lagi didengar bahwa memang selama ini khotbah kita, tema khotbah kita berkesinambungan. Kemarin atau minggu lalu kita membahas tentang kegagalan pendidikan agama dalam rumah tangga. Contoh. Dan hari ini saya boleh katakan sebagai kesimpulan, rangkuman dari apa yang sudah disampaikan dalam beberapa kali pertemuan di ibadah minggu. Karena kita akan masuk di bulan Desember, lain lagi temanya, ya, berkenaan dengan menyambut Natal. Kalau tahun gerejawi sudah mulai dari bulan-bulan yang lalu menyasar tema tentang Natal begitu. Tapi karena kita fleksibel, ya, artinya kita mengikuti perkembangan keadaan jemaat, maka tema khotbah pun disesuaikan dengan keadaan jemaat. Kalau kalender gerejawi kita bisa sisipkan begitu, bukan berarti kita abaikan, ya, karena ada waktu-waktunya juga. Baik, sidang jemaat, hari ini kita akan membahas tentang tema generasi sesuai harapan. Generasi yang sesuai harapan, yang oke, yang dapat diandalkan, yang handal, anak dari bapak ibu, anak dari saya ke depannya, menjadi orang-orang yang sesuai harapan bapak ibu begitu, ya, lebih-lebih sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana generasi ke depan ini sesuai dengan harapan kita? Bagaimana ke depan ini generasi kita, anak-anak kita itu menjadi hidup dalam rencana Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, tidak lepas dari dua peran. Tidak lepas dari dua peran. Oleh karenanya mari kita melihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 22 ayat 6. Ya. Ada 3 ayat yang menjadi renungan kita. Yang pertama Amsal pasal 22 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Berlanjut di Amsal 29. Nanti mundur lagi ke belakang
di Amsalnya yang ke-19. Amsal 29 ayat yang ke-17. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 1, 2, iya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Mundur ke belakang, pasal 19 ayatnya yang ke-20. Sama-sama kembali kita membacanya. 1, 2, iya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Tadi saya katakan untuk menemukan, mendapatkan generasi yang sesuai harapan, generasi yang berkenan kepada Tuhan, ditentukan oleh dua peran yang akan menjadi bahasan kita. Peran yang pertama adalah jika orang tua memerankan perannya dengan memberi didikan. Saya ulang, jika orang tua memerankan perannya dengan memberikan didikan. Amsal 19 ayat 20, didikan kepada siapa? Amsal 29 ayat 17, kepada anak-anak. Bapak, ibu, dan saya sebagai orang tua tidak hanya melahirkan anak, ya begitu ya, tidak hanya mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak, keperluan-keperluan anak, tidak hanya merawat mereka, membesarkan mereka, tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, sebagai orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita. Harus mendidik. Karena dikatakan di sana, didiklah. Itu perintah. Yang mau tidak mau harus kita lakukan, harus kita laksanakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata didik, saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online ya, dikatakan memelihara dan memberikan latihan. Dalam hal ini ajaran, tuntutan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Tanggung jawab itu ada sama Bapak Ibu. Saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, kalau Bapak Ibu tidak mendidik mereka, dunia yang akan mendidik mereka, dunia yang akan mengajari mereka, dunia yang akan merebut mereka dari tangan kita. Dan dunia ini diprogram sedemikian rupa, Bapak Ibu. Lihatlah aplikasi-aplikasi yang ada di handphone yang Bapak Ibu download. Itu sifatnya koneksi ya, konektivitas, relasi, berhubungan sendiri, tetapi berkaitan juga dengan yang lain. Saya baca satu buku, ada program permainan yang memang dibuat sedemikian rupa anak-anak menjadi lepas, ya, anak-anak menjadi orang yang mandiri, anak-anak menjadi orang yang merdeka, tidak bisa lagi dikontrol dan lain sebagainya. Permainan-permainan penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Anak-anak udah dicekokin yang seperti itu.
Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa membiarkan anak kita terus-terusan memegang handphone, terus-terusan main game, terus-terusan nonton YouTube. Karena mereka pasti cepat atau lambat itu bagian daripada pencucian otak. Makanya zaman sekarang anak itu lebih mudah melawannya, memberontaknya, panas hatinya. Salah atau benar apa yang saya katakan ini, Bapak Ibu? Susah diberitahu. Memang di satu sisi mereka mampu, mereka cerdas menggunakan aplikasi, betul ya? Tangan mereka lebih cekatan dari tangan kita. Saya tidak jarang juga belajar dari murid-murid di sekolah kalau yang sedang tatap muka begitu, termasuk di rumah. Cepat. Anak saya kemarin juga sudah minta apa itu ya, minta bagaimana menutup dan membuka, mengunci handphone. Ya, anak yang kecil itu. Saya bilang jangan. Nanti dia lupa sandinya. Handphone bukan handphonenya, handphone kita kan gitu. Handphone orang tua. Nanti kalau tidak terbuka gimana jadinya? Hanya dia yang tahu, bisa jadi juga. Kita nggak tahu. Kita mau pakai nggak bisa. Dia yang bisa pakai. Kira-kira begitu. Saya menangkapnya dari pembicaraan kemarin. Jadi Bapak Ibu, saya mau ulang sekali lagi. Kalau Bapak Ibu membiarkan, Bapak Ibu tidak mau memberi ajaran, tuntunan, pimpinan kepada anak-anak kita, maka yang jelas dunia akan mengambil mereka, dunia akan mendidik mereka, dunia akan merebut mereka dari tangan kita. Karenanya apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya tidak hanya bicara, Bapak Ibu dan saya tidak hanya ngomong, tetapi kita sendiri yang harus jadi pelaku, jadi contoh dulu gitu. Kalau kita bisa jadi contoh bagi anak-anak kita, mereka juga akan mendengar, mereka juga akan menuruti, mereka akan mau ambil bagian di dalamnya. Ini bercanda sedikit Bapak Ibu, karena saya selalu pakai contoh yang dekat dengan saya, yang gak jauh-jauh lah, keluarga sendiri. Namanya anak TK ya Bapak Ibu. Saya tanya, mengulang lagi. Makanya tadi saya sampaikan ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari beberapa pembahasan tentang pendidikan keluarga untuk hari ini. Nah, saya tanya, nah, yang kecil itu ya, kamu cinta nggak, sayang nggak sama bapak? Sayang sih sayang. Besar cintanya enggak sama bapak? Enggak seberapa sih. Bahkan yang mengejutkan Bapak Ibu, dia mau ganti bapaknya. Kayak mau jadi handphone gitu ya. Mau ganti bapak katanya. Kalau ganti bapak tanya mama. Mama mau ganti nggak? Istri saya bercanda juga. Iya, bapak saya nggak bisa diganti lah, kata istri saya, maksud bapaknya mertua saya. Lalu saya kejar, kenapa mau ganti bapak? Habis bapak suka marah-marah, suka ngomel, suka marah-marah, suka ngomel. Ia tidak mungkin saya membiarkan anak saya kalau keliru, kalau salah, untuk tidak diberitahu. Karena bahasa di sini didiklah,
Ajari, terutama takut akan Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu dan saya membawa anak-anak kita ini untuk percaya sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Mendidik mereka, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus, mana yang nanti, dan lain sebagainya. Kalau kita tidak memberitahu mereka, mereka tidak tahu. Dan mereka tahu dari yang lain tentang yang tidak ada hubungannya dengan ketuhanan, Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah kalau sampai hari ini Bapak Ibu bisa membawa anak-anak kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kalau dia sudah percaya kepada Tuhan, saya sampaikan di sini, dia menerapkan firman Tuhan, dia benar-benar lahir baru, dia menghidupi firman Tuhan di tempat yang berbahaya sekalipun lingkungannya, separah apapun lingkungannya, dia tetap akan beriman kepada Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan bosan-bosannya mendidik anaknya. Amin. Jangan bosan-bosannya memberitahu anaknya, ini salah, ini benar, ini baik, ini jahat. Kita harus beritahu juga, selain kebaikan ada kejahatan, selain keadilan ada ketidakadilan, selain kejujuran ada ketidakjujuran. Kita ajarkan kejujuran. Pada saat dia berhadapan dengan dunia di luar sana, ada orang-orang yang tidak jujur, dia bisa stres itu Bapak Ibu. Gimana caranya? Kita kasih tahu. Yang penting kita tidak ikut-ikutan dalam ketidakjujuran. Jangan mengambil hak yang bukan hak kita. Tapi di sana, di luar sana bebas. Tapi kalau dia sudah dikasih tahu, dia akan berkata tidak. Amin. Yang akan bersukacita Bapak Ibu dan saya jika kita berhasil mendidik anak-anak kita. Amin. Gak apa-apa kita dibilang bawel, tidak apa-apa kita dibilang papa atau mama yang jahat. Gak apa-apa. Daripada nanti kita kehilangan mereka, Bapak Ibu, pilih mana? Pilih mana kita kehilangan mereka, atau mereka ke depan tetap bagian dari hidup kita. Dunia ini harus kita akui semakin lama semakin jahat. Semakin lama semakin tidak mau tahu dengan yang lain. Masing-masing memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya. Tapi mari kita tetap berpengharapan. Amin. Sekalipun dunia ini sudah mengarah ke sana, kalau mereka anak-anak kita ada di dalam tangan Tuhan, mereka mau senantiasa memperhatikan apa yang kita sampaikan. Sebentar lagi akan saya bahas. Tapi yang jelas saya tidak mau Bapak Ibu dan saya cuek. Saya tidak mau Bapak Ibu dan saya menjadi orang-orang yang tidak mau tahu lagi dengan anak-anaknya. Membiarkan anak tumbuh sendiri. Kita berpikir dia sudah dewasa, dia sudah remaja, dia sudah tahu mikir sendiri. Jangan Bapak Ibu. Sekali lagi biar kita dikatakan orang tua yang jahat, orang tua yang bawel, tapi karena kita mengasihi mereka. Amin. Kita menyayangi mereka, kita berharap mereka menjadi lebih baik dari kita Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang ada di sini maupun yang di rumah menginginkan anaknya
sama seperti kita atau di bawah kita kehidupan mereka, keadaan mereka? Ada Bapak Ibu? Pasti tidak ada. Kita berharap anak-anak kita jauh lebih baik dari kita. Imannya boleh sama, amin. Imannya boleh sama. Kehidupan mereka harus lebih baik dari kita. Minggu lalu saya katakan, atau beberapa waktu yang lalu, Ma, kirim uang ya. Saya kirim uang. Bukan mama, papa kirimin saya uang. Tapi Ma, Pa, saya udah kirim uang ya, sudah transfer ya. Untuk papa mama, gunakan dengan baik. Karena dia sudah berumah tangga sendiri, tinggal di luar kota, katakanlah, atau masih tetap dalam kota, tapi karena kesibukannya, papa sakit, mama sakit, ke rumah sakit ya Pak. Kenapa sampai begitu anaknya, Bapak Ibu? Karena dari kecil dididik oleh orang tua untuk sayang sama orang tua, hormat sama orang tua, takut akan Tuhan. Ini hanya contoh sederhana, Bapak Ibu. Tapi bicara mendidik tidak hanya memberi ajaran, tuntunan maksud saya pimpinan, melainkan juga mendisiplinkan. Saya ulang ya Bapak Ibu, apa yang minggu lalu. Kalau Imam Eli tidak mendisiplinkan anaknya, hanya sekedar menegur, hanya membawa bencana. Mendisiplinkan ini menghajar pada waktunya, Bapak Ibu. Kalau tiap hari marah, lalu tiap hari anak kita didisiplinkan karena amarah kita, itu dosa, Bapak Ibu. Saya ulang ya. Kalau kita marah tanpa dasar, lalu kita mendisiplinkan anak kita juga berlebihan, itu dosa bagi orang tua. Saya pernah nonton film drama ya, kisah nyata, Suci ada TV, Dai TV itu ya. Dai TV saya nonton kisah-kisah pengalaman hidup orang. Waduh, bapaknya ini keras benar Bapak Ibu. Dalam hal mendidik anaknya. Keras. Anaknya kalau salah dihajar habis-habisan. Pulang pun kadang-kadang anaknya ini takut. Jadi kadang-kadang anak ini kalau udah dihajar sama bapaknya, dia berlindung sama mamanya. Mamanya diem, gak belain anaknya juga. Tapi akhirnya anak ini tahu mana yang salah, mana yang tidak. Dan kedepannya anak ini menjadi anak-anak yang berhasil. Anaknya tidak hanya yang satu itu gitu, anak yang paling tua, tapi semua anaknya berhasil. Karena di dalam rumah tangga keras didikannya, ya, keras mendidik anaknya. Tapi kita tidak mau demikian. Kita menghajar anak-anak kita pada waktunya. Amsal 13 ayat 24, menghajar dengan tongkat. Amsal 22 ayat 15. Dengan menghajar atau mendisiplinkan, kita menyelamatkan nyawa anak itu sebenarnya Bapak Ibu. Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Yang jadi masalah dalam berumah tangga tadi, dua-duanya cuek. Bapak cuek, ibunya cuek. Sekalipun anak buat kesalahan, sekalipun anak kurang ngajar, sekalipun anak sudah tahu jelas-jelas nakal, bandel, orang tua diam aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang kedua, salah satu di antaranya keras.
Salah satu di antara orang tua mendidik, termasuk mendisiplinkan. Tapi yang satunya bela anak. Salah Bapak Ibu. Orang tua harus punya wibawa sama-sama di hadapan anak-anaknya. Amin. Dan pada saat yang satu menghajar, mendidik anak-anak, yang satunya orang tua juga mendukung. Amin. Jangan melindungi, jangan menyalahkan. Dua-duanya, yang satu mendisiplinkan, yang satu menghajar, yang satunya mendukung. Ini yang benar jika kalau mau mendidik anak. Ya, Bapak Ibu boleh tanya istri saya, kalau saya sedang marah atau saya marahin anak, istri saya nggak pernah bela anak. Dan kalau anak saya tidak atau mulai tidak baik dengan mamanya, tanda kutip ya Bapak Ibu, dikasih tahu, kan ada anak begitu, dikasih tahu nggak mau tahu, saya turun tangan Bapak Ibu, saya keras. Tapi kerasnya saya untuk kebaikan anak saya, kerasnya saya juga untuk kebaikan bagi saya di masa yang akan datang, kerasnya saya dalam mendidik anak saya juga, dan lebih-lebih bagaimana Tuhan dipuji, dipermuliakan nantinya. Bukan karena tidak sayang, sekalipun tadi awalnya anak saya mau ganti bapaknya katanya. Namanya juga masih anak kecil ya, marah-marah melulu. Maksudnya marah-marah melulu itu ya udah, jangan, nanti dulu ya. Karena tiap anak kan punya karakter masing-masing. Betul ya Bapak Ibu? Di antara jemaat yang anak 3 kalau tidak salah, saya, Ibu Rini ya, kemudian siapa lagi? Iya, cuman 2 keluarga ya, Pak Ateng 4 ya, Pak Ateng. Yang lain 2. Saya katakan coba nambah lagi ke bapak-bapaknya, boleh ditanya itu Bapak Ibu, nambah lagi lah 1 ke ibunya juga, ke jemaat kita, ayo nambah lagi. Enggak gitu ya. Maksud saya kalau nambah lagi kan jemaat kita bertambah secara alamiah Bapak Ibu ya, pertambahan jumlah jemaat. Ini hanya bercanda saja Bapak Ibu, tapi maksudnya itu saya paham. Dalam jumlah anak yang banyak, kita juga tidak bisa membiarkan anak-anak kita, amin, 2 saja, 1 saja udah repot, kira-kira begitu Bapak Ibu ya, apalagi banyak. Tapi kembali ke karakter anak itu memang beda-beda. Sekalipun satu mesin yang sama gitu, beda. Jadi kalau dalam hal mendidik, ada anak itu yang cuma dilototin, dia bisa ngerti. Ada yang dengan diam, kita orang tua, anak udah ngerti. Ada yang ngomong, anak udah ngerti. Tapi ada anak yang tidak mau ngerti sama sekali. Makin diam, makin nyaman dia. Tidak ngomong, makin santai dia, makin bahagia dia. Tapi ada anak yang harus dikerasin Bapak Ibu, dikerasin baru dia ngerti. Tadi bicara pendisiplinan dalam konteks didik anak, amin. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu, perankanlah peran kita dalam mendidik anak. Yang kedua, sekarang kita masuk kepada anak. Ini pengulangan dari minggu yang lalu. Jika anak mau mendengar,
dan menerima didikan orang tua itu. Amsal 19 ayat 20. Dikatakan tadi apa di sana? Mau mendengar, mau menerima didikan. Kalau anak tidak mau dengar, tidak mau menerima apa yang Bapak Ibu katakan, apa yang Bapak Ibu ajarkan, apa yang Bapak Ibu dan saya beritahu, dan termasuk Bapak Ibu mendisiplinkan mereka dan mereka ini tidak jerak, terus nyelonong, nanti ini anak akan jadi moyung. Moyung, betul ya Pak Amin ya? Moyung, tidak berguna. Moyung, betul ya? Moyung ya? Mojung atau moyung? Moyung. Anak yang gak berguna. Tolong ini anak-anak yang ada di tempat ini, remaja-remaja yang ada di tempat ini, jangan sampai tidak mau dengar omongan orang tua, nasihat orang tua. Bahkan orang tua dimusuhi, orang tua dibenci, orang tua tidak diajak ngomong, gak diajak bicara. Kalau anak sudah demikian, mau jadi apa ke depan? Anak-anak yang demikian, yang tidak mau dengar didikan orang tua, bertobat. Coba kita sama-sama katakan, anak-anak yang gak mau dengar didikan orang tua bertobat. Coba, 1, 2, 3. Terima kasih. Bertobat. Kenapa saya ngomong begini Bapak Ibu? Di luar sana, sekali lagi ingin merampas anak-anak kita, keturunan-keturunan kita dari tangan kita. Kita tidak boleh kompromi. Anak-anak harus mau dengar, amin. Memang handphone itu orang tua kita, Bapak Ibu. Heran itu, handphone, saya kurang tahu ya, Bapak Ibu melihat nggak anak-anak zaman sekarang? Memang udah dunianya katanya. Salah nggak pegang handphone? Saya mau tanya Bapak Ibu, salah nggak pegang handphone? Enggak. Salah nggak main game? Salah nggak YouTube? Salah nggak cari berita-berita di online? Enggak. Tapi jangan sampai tidak tahu waktu, nggak kenal waktu, nggak mau mandi, nggak mau makan, nggak tidur. Belum nanti pengaruh mata, radiasi, Bapak Ibu. Tolong ini anak-anak, kalau orang tua ngomong, dengar, bertobat. Yang kasih pulsa itu siapa? Yang bayar pulsa itu siapa? Orang tuamu. Tapi kamu harus tahu diri. Kalau orang tuamu nyuci piring, ikutlah, bantulah. Orang tuamu ngepel, bantu ngepel. Udah remaja, jangan mau disuapi terus. Kalau kamu menjadi anak yang seperti itu, mau disuapin terus, gak mau dengar orang tua, rasakan nanti masa depan. Ini saya bermaksud bukan untuk anak-anak saya yang ada ibadah hari ini, untuk kita semua Bapak Ibu. Saya juga harus keras
karena tidak bisa terus-terusan lembut di dalam firman Tuhan. Saya tidak mau anak-anak dari sidang jemaat terperosok ke arah yang salah. Capek juga nanti saya sebagai pendoa. Doain terus, kunjungin terus. Enggak. Bapak Ibu, saya mengunjungi, saya mendoakan karena saya sayang. Tapi kalau yang bermasalah, tahu bermasalah maksudnya? Nakal, bandel, jadi bahan omongan orang dan lain sebagainya. Gak hanya saya yang capek, Bapak Ibu, orang tuanya bisa cepat mati. Iya atau iya? Yang harusnya umur panjang, yang harusnya berbahagia, gara-gara anak. Benar Bapak Ibu, apa yang dikatakan ada 100 domba, ya betul ya, yang satu hilang, yang ada 99 ini ditinggal di rumah, tetap akan dicari yang satu. Orang tua begitu juga Bapak Ibu, gak ada orang tua yang jahat. Kalau yang jahat itu bukan orang tua. Maksudnya begini, seperti apapun kamu itu akan tetap di hati orang tua. Orang tuamu ngomong, orang tuamu bicara banyak dan lain sebagainya, dengar. Kenapa nggak pulang-pulang? Dah satu malam apa dah tengah malam nggak pulang juga. Ditanya, dia lebih galak dan lain sebagainya lah. Bapak Ibu, saya nggak usah panjang lebar lagi lah. Tapi tolong anak-anak ya, dengar nasihat orang tua. Bila perlu nanti kalau udah mulai pacaran, tanya orang tuanya, boleh nggak pacaran? Jangan diam-diam. Makan berduaan, pegangan tangan kemana-mana. Orang tua nggak tahu, tiba-tiba datang minta supaya orang tua melamar. Sekolah masih jalan, gimana ceritanya Bapak Ibu? Anak-anak menikah melahirkan anak-anak lagi kan? Keluarga, anak-anak. Yang repot saat nanti siapa? Orang tua juga. Yang beli berasnya nanti siapa? Orang tua juga. Yang bayar kontrakannya siapa? Orang tua juga. Yang kasih susu untuk anaknya. Orang tua juga. Yang jaga anaknya. Orang tua juga. Mau seperti itu Bapak Ibu? Janganlah. Makanya dengar omongan orang tua. Amin. Saya mau tanya yang ada di sini, mau dengar omongan orang tua? Mau dengar didikan orang tua? Kalau kamu dihajar oleh orang tua, jangan marah ya, jangan sakit hati ya. Terima kasih sama orang tua, jangan lawan orang tuamu. Apalagi kamu maki-maki orang tuamu. Dasar pendek, jelek, hitam. Kok mau lahirin saya? Ya orang tua juga nggak bisa memilih. Kalau bisa memilih, orang tua juga mau lahirkan artis, betul ya? Mau lahirkan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah. Ya pendek itu ibumu, hitam itu ibumu, pendek, gempal, monyong itu bapakmu. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Terima. Hebat orang tua orang lain. Tapi juga orang tua kita tidak jauh lebih hebat dari orang lain, orang tua orang lain. Maksud saya, orang tua kita juga hebat. Amin. Dia mampu mendidik, dia mampu membesarkan kita. Dengar ya. Saya ulang-ulang nih sekali lagi sebelum saya tutup. Dengar omongan orang tua.
Kalau selama ini kurang mendengar orang tua, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Bahwa selama ini kamu salah, sudah keluar rare. Supaya ke depan lebih baik. Saya rindu Bapak Ibu dan saya sekali lagi, anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sesuai harapan. Paling tidak mereka tidak menyusahkan kita di hari tua kita. Apalagi kita diajak jalan-jalan, apalagi dia transfer uang untuk kita, apalagi dia hampir tiap hari telepon kita, nanyain kita, "Pak, Mama udah makan belum? Saya antarin itu ya, GoFood, makanan, pesan, lagi nggak sempat nih. Pak, Ma, minggu depan kita jalan-jalan ke Bandung ya." Waduh, kalau begini orang tua makin lama makin apa Bapak Ibu? Makin senang, makin rasa muda lagi. Biarpun kakinya udah mulai sakit-sakit, kalau udah diajak jalan, semangat. Napasnya udah mulai ngos-ngosan, diajak pasti semangat. Pak, tolong dong kirimin uang Pak, kita lagi nggak ada uang nih. Cucu udah nggak nyusu ini, udah 2 hari. Saya kasih teh sama teh manis sama gula. Pak, Ma, rumah yang di situ jual aja ya Pak, Ma. Saya perlu modal. Bapak Ibu, kalau yang sudah begini gimana lah Bapak Ibu? Puji Tuhan, omongannya begitu Bapak Ibu. Puji Tuhan, anak saya dari dulu sampai saya tua masih ngerepotin saya. Mau begitu ngomongan Bapak Ibu? Udah itu cerita lagi ke tetangga-tetangga. Itu anakku itu sebentar-sebentar minta dikirimin uang. Bang saya, bang apa? Cerita. Orang cuman bilang, tuh rasain tuh. Nanti jadi omongan juga kita. Tuh ibu itu, bapak itu menderita karena anaknya. Bapak itu, ibu itu stres karena anaknya. Bapak itu, ibu itu tuh gara-gara cepat itu karena anaknya. Jangan Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu itu, ibunya itu, bapaknya itu masuk rumah sakit di Grogol loh. Dulu baik-baik. Kenapa? Karena anaknya. Lebih kacau lagi, udah anak stres, orang tua juga ikut stres Bapak Ibu. Kenapa? Anak dididik nggak mau dengar, anak dikasih tahu nggak mau dengar, ngelawan terus. Dia yang ngajarin orang tua, dia yang lebih marah dari orang tua, dia yang lebih mengancam orang tua. Jangan. Amin. Dengar orang tua. Nanti juga kamu akan jadi orang tua. Rasakan nanti beratnya peran orang tua itu. Kalau sekarang sih wah, lagi nyantai kan. Saya nggak panjang-panjang lagi Bapak Ibu. Tapi kita berharap generasi kita, generasi yang sesuai harapan. Jangan bosan-bosannya didik anaknya. Jangan bosan-bosannya disiplinkan anaknya. Dan anak-anak tolong dengar, terima nasihat, ajaran, didikan orang tua kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, dan saya mohon
ajaib Tuhan. Dan keajaiban Tuhan kami dapat saksikan, kami rasakan, kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami yang terlibat dalam pelayanan. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus bekerja di hati tiap-tiap jemaat-Mu, dan mereka boleh hadir beribadah bersama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan kepada setiap kami. Jadikan kami pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan Natal. Tuhan tolong supaya segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Yang mau latihan, anak-anak remaja, anak sekolah minggu, dan bahkan ibu-ibu yang sudah dari sejak awal mempersiapkan diri, diberkati Tuhan. Lebih lagi untuk Pak Randy yang akan menyumbangkan lagu di acara Natal, Tuhan juga tolong dalam persiapannya. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Campur tangan-Mu untuk bangsa ini. Kau yang berotoritas penuh. Jangan sampai negara ini ada dalam kekacauan karena ideologi. Karuniakan hikmat bijaksana kepada pemerintah kami untuk dapat menata, mengelola negara ini dengan baik. Diberkati mereka dalam hikmat bijaksana daripada Tuhan. Kami berdoa untuk para politisi yang ada, yang mulai bekerja untuk mengusung calon presiden 2024. Kami berharap banyak supaya bangsa ini tidak memilih pilihan yang salah, dan biarlah ada kelanjutan pembangunan yang merata dari Sabang sampai Merauke. Dan untuk jangka waktu 2024 ke depan, biarlah Pak Jokowi tetap memimpin negara ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk ekonomi dari tiap-tiap jemaat-Mu. Apa yang diusahakan, apa yang dipikirkan, dikerjakan, diberkati Tuhan. Demikian juga anak-anak yang sekolah, supaya mereka sekolah dengan baik, mereka menggunakan kesempatan yang ada dengan baik. Kami berdoa ya Bapa di sorga, supaya anak-anak menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua di rumah, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mau membantu orang tuanya dalam banyak hal. Mereka dilatih, dididik supaya ke depan menjadi orang-orang yang siap. Kami berdoa untuk yang akan katekisasi. Tuhan tolong supaya mereka lewat katekisasi yang ada nanti ke depan dapat dibaptis dan menjadi pengikut Kristus yang baik. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mau ke Tangerang sebagaimana doa dari Pak Canyang tadi. Tuhan juga jaga, lindungi kami di sepanjang perjalanan pulang pergi dengan selamat, dengan baik. Tuhan sendiri yang memberkati rumah Pak Apris. Terima kasih, ini doa kami. Hanya kepada Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.